Bab 560. Keliling dunia. Pada saat ini, Haf Chao sangat marah. Dia telah mengincar sebidang tanah ini untuk waktu yang lama, dan jika dia tidak melewatkan lelang, mana mungkin orang lain mendapatkannya. Baru hari ini dia punya waktu untuk datang ke kota Yan dan bersiap untuk mengambil sebidang tanah ini. Tetapi yang mengejutkan, dia telah bertemu dengan seorang pemuda yang tidak tahu baik dan buruk. Yang terpenting, pihak lain juga sangat kuat, mengalahkan 3 anak buahnya satu persatu. Mendengar teriakan marah Haf Chao, langkah Jerry yang tiba-tiba terhenti dan dia berbalik untuk melihat ke arah Haf Chao. Dia bertanya dengan nada bercanda, apakah kamu yakin bisa menahanku? Masih ada 6 pengawal yang tersisa di sekitar Haf Chao, tetapi kekuatan tempur yang baru saja ditampilkan Jerry yang telah menaklukkan mereka. Mereka tahu betul bahwa meskipun mereka berenam bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Jerry Yang. Haf Chao juga diliputi amarah. Pada saat ini, mendengar kata-kata Jerry Yang dan memikirkan tentang betapa mudahnya Jerry Yang mengalahkan 2 pengawalnya, dia menyadari bahwa pemuda ini tidak semudah itu untuk dihadapi. Sebidang tanah ini, kamu yang membelinya. Haf Chao bereaksi dengan cepat. Dia menahan kesombongannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar, Jerry yang menjawab dengan jujur. Dikatakan bahwa kamu membeli sebidang tanah ini seharga 7 miliar. Sekarang aku akan memberimu 8 miliar, juallah sebidang tanah ini kepadaku. Haf Chao berkata. Jerry yang memandang Haf Chao dengan ekspresi aneh. Barusan orang ini masih sombong, tetapi dia begitu cepat menyerah. Tidak untuk dijual. Jerry yang menanggapi dengan dingin. 9 miliar. Haf Chao mengertakkan gigi. Jerry yang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara untuk menanggapinya. 10 miliar. Haf Chao menaikkan tawarannya lagi. Jika sebidang tanah ini telah diambil oleh orang lain, mereka pasti akan setuju ketika Haf Chao menawarkannya 10 miliar. Lagi pula, penawaran awal untuk sebidang tanah ini hanya 2 miliar. Menurut penilaian pasar, 5 miliar akan dibutuhkan untuk mengembangkannya, hampir tidak akan menghasilkan keuntungan. Jika itu benar-benar bisa dijual seharga 10 miliar, itu akan lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapatkan dari mengembangkannya sendiri. Namun, Jerry yang bukanlah orang biasa. Di tangannya, nilai masa depan sebidang tanah ini tidak akan hanya 10 miliar. Yang membuat Haf Chao marah adalah bahwa dia telah menambahkan 3 miliar di atas 7 miliar, dan Jerry yang masih menolak untuk menjualnya. Jangan keterlaluan. Haf Chao sangat marah dan mengertakkan gigi, nilai sebidang tanah ini, 5 miliar sudah yang paling tinggi. Aku memberimu 10 miliar, sudah 2 kali lipat, dan kamu masih belum puas. Jangan lupa, aku di sini untuk membeli tanah ini atas nama keluarga kerajaan. 10 miliar adalah harga tertinggi yang bisa ditawarkan keluarga kerajaan. Jika kamu menjualnya kepada keluarga kerajaan, maka kamu adalah teman keluarga kerajaan. Jika kamu tidak menjualnya, maka kamu adalah musuh keluarga kerajaan. Betapa seriusnya konsekuensi menjadi musuh keluarga kerajaan, kamu seharusnya tahu dengan jelas. Mata Haf Chao penuh dengan ancaman dan nadanya sangat mendominasi. Sebagai keluarga kerajaan, mendominasi sejalan dengan temperamen mereka. Jerry yang tidak marah dan tersenyum, musuh. Terserah kamu. Saat kata-kata itu jatuh, dia langsung berbalik dan pergi. Ekspresi wajah Haf Chao membeku, dia tidak menyangka bahwa Jerry yang bahkan tidak akan menjual tanah di daerah selatan kota setelah dia berjanji untuk memberinya tambahan 3 miliar. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Jerry yang tidak akan memberikan muka kepada keluarga kerajaan. Dia bahkan tidak takut akan ancaman keluarga kerajaan. Kali ini, dia tidak menghalangi dan hanya melihat Jerry yang pergi. Cari tahu untukku, anak ini, siapa dia sebenarnya? Beraninya dia mengabaikan keagungan keluarga kerajaan. Hanya ketika Jerry yang masuk ke mobilnya dan pergi, Haf Chao mengertakkan gigi dan berkata, Profesor Du, maaf telah membuat Anda menunggu. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Jerry yang meminta maaf kepada Profesor Du. Profesor Du menggelengkan kepalanya sedikit,
dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, sebidang tanah ini, tidak akan ada masalah dengannya, kan? Jangan khawatir, aku secara pribadi melelang sebidang tanah ini di lelang resmi. Jika Anda khawatir, Anda dapat memeriksa situs web resmi untuk mengetahui kepemilikan sebidang tanah ini saat ini. Kata Jerry yang sambil tersenyum. Robin Luo juga buru-buru berkata, "Guru, tenangkan pikiran Anda. Aku pergi ke pelelangan dengan komisaris dan melelang sebidang tanah ini, pasti tidak akan ada masalah." Saat itulah Profesor Du merasa lega, tetapi wajahnya masih membawa sedikit kekhawatiran dan dia berbicara, "Menyinggung keluarga kerajaan bukanlah hal yang baik, kalian harus tetap berhati-hati." "Terima kasih Profesor Du karena telah mengingatkanku. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini dengan baik." Jerry yang meyakinkan. Mobil melaju di jalanan dan langsung membawa Profesor Du pulang ke rumah seperti yang dimintanya. Dia sudah memutuskan untuk pulang, mengemasi barang-barangnya dan pergi daerah selatan kota pada sore hari dan mendirikan tenda untuk ditinggali sementara. Dalam perjalanan pulang, Jerry yang menegur, "Apapun yang terjadi, pastikan makanan, minuman, dan akomodasi Profesor Du terjamin. Kamu harus kembali ke perusahaan sekarang dan membuat pengaturan lebih lanjut." Karena Profesor Du bertekad untuk tinggal di daerah selatan kota hari ini, maka sore ini, persiapkan tim proyek untuk memasuki daerah selatan kota dan berkoordinasi dengan pekerjaan Profesor Du. "Iya," Robin Luo menjawab dengan cepat. Jerry yang tidak kembali ke grup Yan Chen. Setelah berpisah dengan Robin Luo, dia langsung pulang ke rumah. Untuk ancaman dari keluarga kerajaan, dia bahkan tidak menganggapnya dengan serius. Baru pada pukul 7 malam, Lesikin kembali ke rumah dengan wajah lelah. Melihat istrinya bekerja begitu keras, hati Jerry yang sedikit sakit. "Mengapa kita tidak menyerahkan pekerjaan kita dan pensiun sekarang? Aku dan kamu akan pergi berkeliling dunia." Jerry yang berkata dengan suara lembut sambil mengusap pelipis Lesikin. Lesikin memutar matanya dan berkata dengan marah, "Kami bahkan belum berusia 30 tahun dan kamu ingin pensiun. Bukankah kita sudah mencapai kebebasan finansial? Mengapa harus bekerja begitu keras?" Jerry yang berkata sambil tersenyum. "Tidak bisa begitu. Jika kita pensiun terlalu cepat, lalu apa yang akan kita lakukan saat kita tua?" Lesikin bertanya. "Aku akan berdansa tarian persegi denganmu," kata Jerry yang sambil tertawa. Lesikin tampak jijik, "Aku tidak akan berdansa denganmu." Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Lesikin berkata, "Memang benar bahwa lebih baik memiliki koneksi. Sekarang, aku tidak hanya menegosiasikan kerja sama dengan keluarga Huang, tetapi juga dengan keluarga Sun. Jika kamu tidak keberatan, aku juga akan bekerja sama dengan keluarga Yuan dan keluarga Ye. Sehingga ketika grup Sanhe pindah ke kota Yan, kita dapat segera bekerja sama dengan keempat keluarga besar kota Yan ini. Aku yakin tidak akan lama lagi grup Sanhe juga dapat mengikuti jejak grup Yan Chen dan berkembang menjadi perusahaan besar di kota Yan." Semakin banyak Lesikin berkata, semakin dia menjadi bersemangat. Jerry yang agak tidak berdaya. Pada kenyataannya, dia tidak mau melihat Lesikin bekerja begitu keras. Dia sudah merasa cukup sekarang dan hanya ingin menikmati hidup dengan Lesikin. Namun, Lesikin jelas penuh dengan harapan untuk pekerjaannya, dan dia tidak tega memadamkan semangatnya itu. "Tentu saja aku tidak keberatan, suatu kehormatan bagi mereka untuk bekerja sama dengan grup Sanhe," kata Jerry Yang. Lesikin memutarkan matanya kepada Jerry Yang. Menurutnya, grup Sanhe hanyalah sebuah bisnis kecil. Sanhe Group lah yang telah menghasilkan banyak uang dengan bisa bekerja sama dengan 8 keluarga besar kota Yan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa jika identitas asli Jerry yang terungkap, pada saat itu tidak hanya 8 keluarga besar kota Yan, tetapi bahkan keluarga besar top dunia, akan berinisiatif memohon untuk bekerja sama dengan Jerry Yang. Mereka berdua sedang menikmati waktu luang sepulang kerja ketika ponsel Jerry yang tiba-tiba berdering. Melihat nomor penelepon, Jerry yang sedikit mengernyit. "Bersambung."